ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak-bapak dan saudaraku yang seiman seislam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah masih ketemukan kita di tempat yang mulia. Alhamdulillah, moga-moga hadirnya kita di tempat yang mulia ini akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan di awal lastu bi khairikum. Pastinya kami bukanlah yang terbaik di antara bapak-bapak dan saudaraku yang hadir di majelis ini. Tetapi kami hadir di majelis ini semata-mata untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan dari kamu yang senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Bisa dibuka dalam surat Ali Imran ayat 104. Kami juga menyambut seruan Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan kepada umat manusia yang senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan senantiasa mencegah dari yang munkar. Ali Imran 110. Kami juga mengamalkan dari Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah perkataan yang lebih baik dari seorang yang mengajak untuk kembali kepada Allah dan dia beramal soleh, sedangkan dia mengatakan kami orang yang menyerah diri kepada Allah. Fusilat 32. Di samping itu juga kami mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa-apa yang dariku walaupun cuma satu ayat. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi moga-moga apa yang kita bahas pada malam hari ini akan semakin menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Edisi malam hari ini saya akan mengambil sebuah tema akibat berpaling dari Al-Qur'an. Kami kasih tema akibat berpaling dari Al-Qur'an. Sebagaimana sudah kita maklumi bersama bahwa 1 bulan yang telah lewat Allah sudah memberikan sebuah tarbiyah yang maha agung, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan termasuk bulan Al-Qur'an. Termasuk tanda
menjaga amalan-amalan yang sudah dapat di bulan Ramadan. Karena bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan, adalah bulan Al-Quran, maka tradisi untuk menghidupkan seluruh aktivitas harian dari pagi, siang, sore, malam adalah baca Quran. Sebagai tanda bahwa seorang itu berkah amalnya di bulan Ramadan, maka dia masih mampu menjaga bacaan di bulan di luar Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mereview kembali tentang sebuah ajaran yang maha agung yang Allah sampaikan kepada umat manusia bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka sebagai bentuk agar kita termasuk orang yang dalam kategori istiqomah dengan amal Ramadan, maka pastikan kita masih dekat dengan Al-Quran. Terutama adalah dekat dalam sisi pembahasan. Kenapa? Kalau seorang muslim sudah jauh dari Al-Quran, sementara kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang betul-betul ini sebuah kitab yang mengguncangkan dunia. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, ada disebutkan dalam surat Al-Hasr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Surat berapa? Surat Al-Hasr adalah surat di bawah surat Al-Mumtahanah, di atas surat Al-Mujadalah. Surat berapa? Baru nomor suratnya belum dibuka. Silahkan dibuka surat nomor 59. Ada kalimat itu. Jika seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya kamu akan mendapati gunung itu hancur, berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya Allah. Ada bisa buka dalam surat Al-Hasr ayat nomor 21. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang demikian ini perumpamaan untuk kami buat untuk manusia agar manusia berpikir. Dan kalau di dalam rukun iman ini termasuk bagian dari rukun karena percaya kepada kitab Allah, maka sudah semestinya seorang muslim untuk senantiasa tidak pernah lupa dalam hariannya untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Kalau sampai seorang muslim jauh dari Al-Quran, insya Allah sudah informasikan kepada kita bahwa banyak di antara umat Muhammad yang nanti berpaling dari Al-Quran. Kalimat yang diabadikan Allah, kalimatnya Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Quran, Anda bisa buka dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan surat nomor 25 ayat nomor 30. Kita akan dapatkan kalimat wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Allah Rabb Tuhanku, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Jadi umat Muhammad sudah diprediksi 1500 tahun yang lalu adalah banyak meninggalkan Al-Quran. Bagaimana sebuah kaum dikatakan telah meninggalkan Al-Quran? Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang tafsir ayat surat Al-Furqan ayat 30, beliau menjelaskan seorang dikatakan telah meninggalkan Al-Quran apabila satu, dia tidak mau membacanya. Jadi suatu kaum dikatakan telah meninggalkan Al-Quran apabila dia tidak mau membaca. Tidak mau membaca karena belum bisa, atau tidak mau membaca karena malas. Dia masuk kategori orang yang telah meninggalkan Al-Quran. Yang kedua,
dia tidak mau memahami isi kandungan Al-Quran. Karena kitab Al-Quran ini adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mampu memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Hijr nomor 9. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Kitab yang betul-betul mengguncangkan dunia karena isi kandungannya, Masya Allah. Dalam sisi bahasanya, tidak ada satu orang pun yang ahli dunia ini, baik bahasa Arab maupun Arab, yang mampu menandingi sastra kehebatan bahasa Al-Quran. Dari sisi bahasa, dalam sisi isinya, luar biasa lagi. Tidak ada seorang ahli bahasa pun yang bisa mengarang sebuah kitab yang bisa menandingi isi kandungan Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran itu betul-betul menjadi sebuah panduan dari Allah kepada umat yang mau selamat dunia akhirat. Sampai disebutkan, kalau ada di antara umat manusia, ada di antara kaum muslimin yang masih ragu tentang kehebatan Al-Quran, Allah menantang. Allah menantang. Ada bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Tantangan Allah kepada orang yang masih ragu tentang kebenaran Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaquna allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Al-Baqarah 23 sampai 24. Jika kamu masih meragukan tentang kehebatan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah semisal surat dari Al-Quran. Buatlah tandingan semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajarlah contoh-contoh kamu selain Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kamu nyata-nyata orang yang benar. 23. 24-nya Allah jawab. Fa illam taf'alu. Jika kamu tak sanggup mengerjakan, walam taf'alu, dan pasti kamu tidak akan sanggup mengerjakan. Karena Allah langsung dijawab, karena Allah Maha tahu bahwa manusia dhaifun, lemah, tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa untuk membuat Al-Quran. Fa illam taf'alu dan walam taf'alu. Jika kamu tidak sanggup mengerjakan dan pasti kamu tidak akan sanggup untuk mengerjakannya. Fattaquna allati waquduha an-nas wal hijara. Takutlah kamu kepada siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang kami sediakan kepada orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada kebenaran Allah. Luar biasa. Al-Quran. Tantangannya masih banyak lagi, silakan dibuka lagi. Misalnya di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat berapa? Al-Isra. Di bawah Al-Kahfi, di atas An-Nahl. Itu surat Al-Isra 17. Ayat nomor 88. Ada yang Al-Quran, silahkan dibacakan ya. Allah ingin masih menguji tentang manusia yang masih ragu tentang isi Al-Quran. Dan tantangan Allah banyak. Sudah sering kita baca dengan pada Al-Quran, mungkin kadang-kadang tidak pernah pahami, kadang-kadang kita kurang mengerti tentang maksud dan makna Al-Quran yang kita baca. Inilah pentingnya kita harus senantiasa tadabbur Quran.
memahami Al-Quran agar kita termasuk orang yang tidak dikatakan berpaling dari Al-Quran. Yang ketemu Al-Isra ayat nomor 88. Ya. Katakanlah jika juga manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membanding satu sama lain. Coba dibaca Arabnya. Kul Ulangi ta'amil insu wajib ala ayatul bimisli hadayatul arni layak tuna bimisli walau kana ba'duhum biba'di Wiro. Kul katakanlah. Mungkin bisa diulang sekali lagi ya, lebih cepat lagi, lebih keras lagi, biar saya agak mendengar. Saya kurang hafal ayat ini, tapi saya sudah membaca ayat ini. Yang intinya adalah tentang tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang masih ragu tentang kebenaran Al-Quran. Suratnya Al-Isra, surat nomor 17, ayat nomor 88. Bisa dibaca sekali lagi. Ulang inis tamatil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadatul ani layak tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din Dohiro, ini apa? Katakanlah, seandainya manusia dan jin bersatu untuk membuat semisal Al-Quran, Allah sebutkan sekali-kali kamu tidak akan mampu menandingi membuat Al-Quran walau kana ba'duhum ba'dil dohiro, walau kamu di antara kamu jin dan manusia semuanya saling bersekutu, tidak akan pernah mungkin bisa. Inilah Al-Quran, sebuah kitab yang penuh dengan mukjizat yang sampai hari ini kehebatan Al-Quran, kebenaran Al-Quran betul-betul zahir. Abad 19, banyak para ilmuwan yang masih belum percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah langsung. Tetapi abad-abad itu adalah termasuk abad-abad di mana banyak para ahli fisika, geologi, antropologi, semuanya ingin membuktikan kehebatan Al-Quran. Ada kitab judulnya Al-Quran dan Sains karya Harun Yahya. Ini membuka tentang takbir, sebuah mukjizat dari Al-Quran yang beberapa abad yang lalu belum pernah ditemukan di dalam ilmu-ilmu oleh manusia yang hebat sekalipun. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu atau 1500 tahun yang lalu sudah menginformasikan kepada kita. Temuan yang terakhir misalnya, ini saya katakan paling akhir karena abad paling akhir, ketika Harun Yahya mengarang kitab ini, beliau mendapati sebuah mukjizat yang luar biasa. Ya. Misalnya Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Dia bawa surat Al-Waqi'ah di atas surat Al-Qamar, namanya surat Ar-Rahman. Surat nomor 55. Dia ada punya 78 ayat. 31 di antaranya berbunyi wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 di antaranya berbunyi ayat yang sama, yang menunjukkan Allah ingin menyampaikan kepada manusia bahwa Allah luar biasa dalam seluruh aspek kehidupan. Kenikmatannya dicurahkan kepada umat manusia agar manusia berpikir tentang alam semesta. Ayat nomor 19 sampai 20 coba dibaca. Ayat nomor 19 sampai 20 surat Ar-Rahman. Allah ingin menyampaikan kepada kita tentang
mukjizat Al-Quran yang mungkin baru beberapa saat yang lalu terbuka itu Al-Quran. Coba dibaca mas. 20. Ya, itu cepatnya. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dia mengalirkan dua air laut yang keduanya saling bertemu, tapi antara keduanya tidak saling bercampur. Ini ketika ayat ini diturunkan, ini banyak para ilmuwan yang tidak memahami makna ayat ini. Tetapi survei membuktikan, Masya Allah ini, di lautan Gibraltar, Samudra Atlantik, ini fenomena ini betul-betul terjadi. Bahkan ini sampai ada kapal yang dia nyontek tentang kondisi air, yang warna air itu berbeda satu dengan yang lainnya, dan itu berdampingan, tidak saling bercampur. Ini kebenaran dari surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Luar biasa. Bahwa tanda Allah sampai sejauh itu. Belum lagi bahwa tentang masalah kondisi udara semakin ke atas, semakin sempit. Ini juga disebutkan dalam beberapa surat An-Nahl. Ya. Bahwa yahdillahi ayyasrah sadrahu lil Islam. Ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan atas dirinya, maka dia dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Sementara barang siapa yang disempitkan dadanya untuk memeluk Islam, maka dia seolah-olah sedang mendaki ke langit. Artinya apa? Dada semakin sempit. Maka dipahami ayat itu bahwa semakin naik ke atas ternyata ini semakin sempit. Ada apa? Kok disebutkan semakin sempit? Oh, setelah diteliti oleh para ilmuwan ternyata kadar O2 semakin naik semakin tipis. Ini kebenaran Al-Quran. Ini dikaitkan dengan ilmu Al-Quran dan sains. Belum lagi tentang masalah di tubuh manusia, luar biasa. Teori tentang masalah kejadian bumi yang dikenal dengan teori Big Bang, dentuman yang besar, itu banyak ilmuwan dulu yang nggak percaya kalau bumi itu berasal dari dentuman yang besar. Tapi survei membuktikan. Para ilmuwan itu bekerja keras sampai membenarkan bukti ini, ternyata didapati bahwa di semua sudut bumi ternyata punya radiasi yang sama yang menunjukkan pernah terjadi sebuah ledakan yang besar. Ini sebenarnya teori diungkap dalam Al-Quran dan Sahih Ar-Rahman. Belum lagi tentang masalah ini sistem manusia, kaitannya masalah sel-sel penyusun dari tubuh manusia itu diungkap semua dalam Al-Quran. Keajaiban antariksa semuanya diungkap dalam Al-Quran. Dan kita sebenarnya nggak pernah berpikir itu, tapi para ilmuwan sudah jauh melarang seperti itu. Kenapa? Al-Quran ini sebuah kitab yang menginspirasi menjadi orang ahli. Al-Quran mengungkap tentang masalah asal usul manusia. Yang ini secara tidak langsung meruntuhkan teori Darwin. Pernah belajar ya teori Darwinnya dengan teori evolusinya? Iya kan? Itu sudah dipatahkan oleh Harun Yahya dengan judulnya mengarang kitab runtuhnya teori Darwin. Dibantai bisa-bisa enggak? Asal usul manusia dibantah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun di sana komplit. Ini luar biasa. Al-Quran mampu menjawab tantangan dari yang dulu sampai hari ini. Karena betul bahwa Al-Quran itu adalah datang dari Allah. Kita nggak perlu meragukan lagi. Karena kalau kita sampai meragukan isi kandungan Al-Quran,
bisa kita kategori termasuk orang yang tidak percaya kepada rukun iman. Nah, kembali pada pokok persoalan. Apa akibat kalau seorang muslim sampai dia berpaling dari Al-Quran? Tadi sudah kami sebutkan bahwa yang dimaksud dengan berpaling dari Al-Quran, satu, berpaling dari membacanya, baik karena belum bisa maupun malas. Yang kedua, berpaling dari memahami isi kandungan maknanya. Yang ketiga, berpaling dari beramal dengan Al-Quran. Ini kata tafsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Orang dikatakan berpaling dari Al-Quran apabila tidak mau membacanya, tidak mau memahami isi kandungan maknanya, dan tidak mau beramal dengan Al-Quran. Kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dapatkan sebuah keterangan yang menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang muslim itu berpaling dari Al-Quran, apa efeknya? Misalnya Anda bisa buka di dalam surat Az-Zukhruf. Tahu surat Az-Zukhruf surat berapa? Dia di bawah surat, di atas surat Asy-Syura, di bawah surat Ad-Dukhan. Surat berapa? Surat Az-Zukhruf. Ayatnya 36 sampai 37. Jadi dia surat nomor 43 dibuka aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, yaitu Al-Quran Al-Karim, apa efeknya? Nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Nuqayyid lahu syaitan, Allah akan menguasakan atas dirinya syaitan. Hati-hati. Jadi barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman atau Al-Quran Al-Karim, nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin, Allah akan menguasakan atas orang tersebut syaitan. Fa huwa lahu qarin, dan setan bagi dirinya itu sebagai qarin. Apa itu qarin? Teman dekat. Jadi barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, maka Allah akan menguasakan atas diri orang tersebut syaitan, yang syaitan itu sebagai teman dekatnya. Nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Dan ingat, pekerjaan setan cuma satu. Pekerjaan setan itu cuma satu. Itu apa? Wa yasuddunahum 'anis sabil. Pekerjaan satu, yaitu apa? Menghalang-halangi manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sementara dia menyangka bahwa dia adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Ini efek. Ini akibat. Jadi kalau orang itu berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, berpaling dari membacanya, berpaling dari memahami isi kandungan maknanya, berpaling dari mengamalkan Al-Quran, pasti Allah akan kuasakan kepada orang tersebut syaitan. Dan setan itu bertindak sebagai qarin, semacam kayak sekretaris pribadi yang senantiasa bisiki dia kemana dia harus melangkah, yang memberikan pilihan kepada dia kepada apa dia harus memilih. Qarin. Padahal tahu qarinnya itu siapa? Setan. Kalau sudah qarinnya setan, kira-kira amal kita gimana? Sementara dia menyangka bahwa yahsabuna annahum muhtadun, sementara dia menyangka bahwa dia adalah telah beramal yang sebaik-baiknya, mendapat petunjuk dari Allah, amalnya benar. Kalimat ini bisa dipahami mafhum mukhalafahnya. Wa yahsabuna annahum muhtadun,
mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya berarti dia sesungguhnya orang yang sesat gitu. Lawan dari petunjuk kan sesat, Pak. Soalnya, jadi orang yang berpaling dari Al-Quran, Pak, dia akan mendapatkan jalan sesat. Makna sesat apa? Tidak sampai kepada tujuan. Makna sesat itu apa? Salah jalan. Makna sesat itu apa? Sengsara. Bukan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Maukah kamu saya tunjukkan kepada orang-orang yang paling merugi amalnya? Ini kalimatnya Allah. Anda bisa buka dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi di bawah surat Maryam, di atas surat Al-Isra 18. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Maukah kamu saya tunjukkan kepada orang-orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Silakan buka. Surat berapa? Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Ini termasuk bagian dari akibat kalau orang berpaling dari Al-Quran. Coba dibaca, Mas. Al-Kahfi 103 sampai 104. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Siapa orang rugi? Yaitu orang yang telah wayasabuna annahum muhtadun. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sementara dia menyangka bahwa dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang Islam yang dia merasa bangga dengan amalnya, tapi lupa tentang bagaimana baiknya amal. Ini yang dimaksud orang Muslim ini. Dia Islam, merasa amalnya banyak, merasa amalnya sudah bagus, merasa amalnya sudah benar, tapi kalau ditimbang dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah, dia termasuk orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia. Sementara wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, sementara dia menyangka bahwa dia telah beramal yang sebaik-baiknya. Disebutkan dalam tafsir, mereka itu adalah orang-orang yang ketika beramal dia itu tidak karena Allah. Dia beramal tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Enteng toh Pak? Benar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menguji manusia. Dialah Allah yang telah menguji hidup dan mati manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kamu sekalian siapa yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2 sampai 3. Mulk itu surat ke-67. Dia Allah yang telah menciptakan hidup dan mati manusia, agar dia Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Amalnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bukan liyabluwakum ayyukum kathiru amal. Tidak. Tetapi seorang dari
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan kajiru amala. Apa bedanya? Jelas beda. Kalau banyak itu mesti belum tentu baik. Kalau baik juga tidak mesti harus banyak. Yang menjadi ukuran diterimanya amal itu adalah baiknya amal. Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in, beliau menjelaskan tentang maksud ayat ini. Al-amalul husna huwa, amal itu dikatakan baik bila ikhlasuhu wa shawabuhu. Lanjut beliau, al-amalu idza kana khalisan lam yakun shawaban la yuqbal. Wal amalu idza kana shawaban lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan wa shawaban. Kemudian bid'ah kalimatnya begini. Amal dikatakan baik bila khalisan wa shawaban. Ini kalimatnya begini. Khalisan adalah makana lillah, sebuah amal yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Shawaban adalah makana ala sunnah, sebuah amal yang dikerjakan mengikuti sunnah Nabi. Al-amalu idza kana khalisan lam yakun shawaban la yuqbal. Amal yang dikerjakan semata-mata ikhlas karena Allah tetapi tidak mengikuti sunnah tertolak. Sementara amal itu yang dikerjakan sesuai dengan sunnah tapi tidak didasari ikhlas juga tertolak. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amal tersebut ya sesuai dengan sunnah dan juga didasari dengan ikhlas. Dalam tafsir disebutkan hadzani min arkanil amal. Ini kata Ibnu Katsir. Inilah dua syarat yang dimaksud dengan rukun amal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sama seperti ini Al-Qur'an menjelaskan kepada kita. Jadi kalau di antara umat manusia hari ini jauh dari Al-Qur'an, maka dipastikan kehidupannya Masya Allah pasti akan kemana-mana. Amalnya pasti tidak jelas lagi. Kalau betul dia banyak beramal, tidak fokus kepada tujuan. Karena Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar itu memandu jalan hidup dari mulai lahir sampai mati, diarahkan agar dia sampai kepada keselamatan. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan jangan pernah sekali-kali mati kecuali menjadi seorang muslim. Maknanya apa? Allah pandu agar manusia hidupnya terarah sampai sukses dunia, sampai menembus akhirat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Luar biasa ini. Iya, pemandu kita agar manusia disayangi Allah mulai dunia sampai akhirat. Karena tidak ada manusia yang tidak ingin selamat. Tapi Allah menunjukkan jalan selamat. Wa anna hadza sirati mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Kalimatnya Allah begitu. Wala tattabi'u subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fattafaraqu bikum an sabili. Karena jalan lain selain jalan lurus, jalan Islam, fattafaraqu bikum an sabili, akan mengacaukan kamu dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa kembali. Jadi buka dalam surat Al-An'am 153. Ini luar biasa. Ketika Allah menyebutkan syura, ketika Allah menyebutkan jalan lurus, Allah memakai isim tunggal. Wa anna hadza sirati mustaqim. Pakai isim tunggal. Maknanya apa? Jalan lurus cuma satu. Fattabi'uhu, ikuti dia jalan lurus itu. Tapi ingat, wala tattabi'u subula.
Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Ketika Allah menyebutkan jalan yang lain, itu pakai kalimat subul, yang artinya jamak dari kata sabil jalan. Berarti ketika Allah menyebut jalan selain jalan lurus, itu pakai nama jamak, isim jamak. Berarti jalan yang tidak lurus itu jumlahnya banyak. Jalan lurus cuma satu gitu kan. Makanya Allah sebutkan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami perintahkan kepada wahai manusia agar kamu menjadi orang yang takwa. Inilah jalan keselamatan. Membuktikan kita mau ambil atau tidak. Kalau kita ingin selamat, ayo kita fastabiqul khairat, kembali kepada Al-Quran. Nah, terus terang selama ini kita masih terlalu jauh ya untuk mendekat kepada Al-Quran. Kalau mungkin tradisi Ramadan, tradisi untuk dekat Quran, baca Quran, terus Quran, telah Quran. Tapi pertanyaan saya, masihkah keluar dari Ramadan, edisi Syawal, bahkan kita sudah masuk bulan baru Zulqa'dah, sebentar lagi Zulhijjah, sebentar lagi tahun baru. Apakah kita sudah evaluasi amal kita masih bisa konti? Ini yang paling berat. Yang paling berat itu bukan kok beramal yang banyak, Pak. Yang paling berat itu adalah mempertahankan amal istiqomah tetap aja, yang paling berat. Maka Allah Rasulullah sebutkan innallaha yuhibbul a'mali adwamuha wa iqallah. Yang berat bukan mengamalkan banyak amal, tidak. Yang paling berat adalah mempertahankan untuk tetap istiqomah di dalam amal. Itu yang paling berat. Sepakat enggak kira-kira? Sepakat ya? Yang paling berat bukan melakukan amal, yang paling berat adalah mempertahankan amal. Ramadan kita sudah dididik bagaimana agar seorang punya semangat beramal, baca Quran. Sampai hari ini masih istiqomah. Kalau masih, alhamdulillah. Ramadan mendidik kita untuk aktivitas luar biasa, hadir ke majelis ilmu. Selepas Ramadan masih istiqomah. Kalau masih, alhamdulillah. Ramadan mendidik kita untuk tetap sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Selepas Ramadan masih suasana ini, semangatnya masih sebagaimana menggebu-gebu ketika di bulan Ramadan. Saya melihat kayaknya semangat menghadiri sholat tarawih mengalahkan semangat untuk menghadiri sholat fardu wajib berjamaah. Betul kan? Ini berarti ada salah cara berpikir. Iya kan? Yang diwajibkan yang mana? Yang menjadi prioritas yang mana? Kita tahu ini ilmu Islam. Kita jadi bahan hadis Rasulullah dari Allah ternyata saya selama ini salah tafsir, salah memahami. Ampuni kami ya Allah. Iya. Inilah kenapa kita perlu hadir di majelis ilmu, ya, agar kita punya tambahan wawasan. Betapa kita ini butuh siraman, kita butuh wawasan, butuh tausiah dari Al-Quran. Karena Al-Quran luar biasa. Apalagi hari ini jadi sebagai pengajar Al-Quran, sekarang saya semakin tahu tentang kehebatan Al-Quran itu karena semakin dekat dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran menjadi kita panduan kita. Mari kita senantiasa dekat membacanya, dekat mentadabburinya. Harapannya agar kita nanti dapat syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran karena sungguh ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaril kiramin barang. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka dia nanti akan kami kumpulkan bersama Rasul yang mulia di hari kiamat. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatta'u fihi wa huwa 'ala syarqin lahu ajrun. Sementara barang siapa yang terbata-bata kesulitan mengucapkan huruf Al-Quran, lahu ajrun. Baginya akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala kesulitan baca Quran, yang kedua pahala baca Quran itu sendiri. Berapa pahalanya?
Man qara'a hurufan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'an, baginya satu kebaikan. Al-hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan kami lipat gandakan menjadi 10 kebaikan kata Rasulullah. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Luar biasa. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Ini ya, penyemangat kepada kita bersama agar kita lebih dekat kepada Al-Quran lagi. Kenapa? Kalau sampai kita jauh dari Al-Quran, Masya Allah, ikut sanksi sudah menanti. Tadi kita sudah simpulkan, sanksi yang pertama apa? Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, maka akan kami kuasakan atas orang tersebut setan, yang setan itu fungsinya sebagai korin. Ikop yang kedua dari ayat ini, dia menyangka dirinya mendapat petunjuk, padahal sesungguhnya dia adalah orang yang salah jalan. Mabul mukhalafah seperti itu. Jadi paham ya? Surat apa ya? Surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37. Nanti dipelajari itu. Yang kedua sekarang, akibat berpaling dari Al-Quran yang kedua. Anda bisa buka di dalam suratnya, ini adalah surat di bawah Al-Anbiya, di atas surat Maryam. Tak kasih teka-teki terus Pak, dengan itu berpikir. Karena selama ini kita tidak pernah mau berpikir pada Al-Quran. Surat berapa? Mungkin namanya aja kita nggak kenal, gimana suruh netak kalimat saja. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Arabi, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Kahfi, Maryam, Toha, Ya, Al-Had, Mu'minun, An-Nur, Furqan, As-Su'ara, An-Nahl, Qasas, Al-Kabut, Rum. Dan itu Al-Luqman, Sajdah, Al-Azab, Sabah, Fatir, Yasin, Sof, Sofa, Az-Zumar, Mu'min, dan seterusnya. Ini nama-nama. Saya bisa terinspirasi karena sering saya ngajarkan, saya berusaha untuk menghafalkan nama surat, nomor surat, juz surat kalau perlu. Kalau perlu isi anugerah Tuhan. Punya semangat Pak. Punya semangat. Jadi berapa tadi? Ya, berapa? 20. Yang di bawah surat tahunnya. Tadi kan udah tahu kan? Bisa diperanakan gitu. Surat nomor 20 namanya surat Toha. Surat Toha ini termasuk salah satu di antara surat yang menjadikan Umar bin Khattab masuk Islam karena dibacakan surat Toha, yang dibaca oleh iparnya, adik iparnya. Jadi kalau membaca kisah tentang masuknya Islam Umar bin Khattab itu adalah karena dibacakan dari surat Toha ini. Anda bisa buka dalam surat Toha, surat nomor 20 ayat mulai 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaranku, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. 124 Pak, sudah kita sebutnya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan memperoleh penghidupan yang sempit. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan dia nanti pada hari kiamat akan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma. Dia berkata, wahai Allah Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira, padahal dulu ketika aku di dunia adalah melihat Allah, bisa melihat Allah. Apa jawaban Allah? Qala atatka ayatuna farasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ini sangat indah sekali kalau kita urai ayat ini. Ayat 124 sampai 126.